Hai pemirsa FB TV, hari ini saya kedatangan dua orang luar biasa di talkshow spesial malam hari ini. Ada dua orang yang menikmati hidup sebagai seorang penderita kanker. Sama seperti tema kita malam hari ini, menikmati hidup bersama kanker. Ada Ibu Imel dan juga Ibu Yasinta. Betul saya sebutnya gitu? Betul. Betul namanya. Baguslah kalau gitu. Nanti namanya bakal muncul di bawah nih. Ini bakal muncul. Kita akan banyak tanya tentang bagaimana mereka bisa hidup sebagai seorang penderita kanker dan bagaimana keseharian mereka. Tapi kita kenal dulu satu persatu. Ada Ibu Imel. Ibu Imel, sebagai apa sih sehari-hari? Maksudnya menjalani hari sebagai apa? Bagaimana kehidupannya? Ada pekerjaan lain? Ada. Sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga, Bu? Kebetulan saya sebagai polwan. Polwan? Saya Wah, luar biasa, Bu, polwan. Iya, polwan ya. Jadi keseharian sebagai polwan. Iya. Dan tidak terganggu dengan penyakit kanker, Bu? Maksudnya kesehariannya tetap enjoy? Untuk sementara tidak terganggu. Tidak Karena terganggu. ada kebijakan pimpinan dan saya disuruh untuk beristirahat di rumah untuk pemulihan. Oke, jadi pemulihan. Terus Ibu Yasinta? Saya lebih enak panggil sahabat Ibu Sinta. Yanti. Dari mana asal nama Yanti, Bu? Kupang. Yasinta. Yasinta, Yanti. Oke, Yanti aja. Ibu Yanti, kesehariannya sebagai apa, Bu? Ibu Boleh rumah tahu? tangga. Ibu rumah tangga aja biasa, Bu. Ya. Tidak ada kerja kantoran, Tidak. tidak kesibukan ya, Bu. Oke, kita akan cari tahu mereka ini mengidap kanker apa dan bagaimana mereka bisa menjalani hari mereka dengan enjoy. Kalau tadi kita sempat ngobrol di radio, waduh, kalau pemirsa FB televisi sempat dengar kita di 95,2 FB radio, itu kita happy-happy aja. Kita senang-senang aja. Kalau di stigma masyarakat kanker pasti udah oke, kita akan tidak begitu bersemangat. Kita juga nanti punya satu narasumber lagi, teman mereka juga. Sebentar baru dia akan talk bersama Yudi. Sekarang kita tanya-tanya dulu sama mereka. Ibu, kalau boleh tahu, Bu, udah berapa lama kanker dan kanker apa, Ibu? Saya pertama divonis kanker serviks itu pada bulan Agustus 2019 kemarin. Oke. Ya, sebelumnya itu saya tidak mengalami gejala seperti pada umumnya. Cuman waktu itu kebetulan saya punya miom dalam kandungan. Dan atas kesepakatan bersama, miom itu akan diangkat bersama dengan kandungan yang ada. Nah, setelah diangkat kandungan saya dengan miom itu, setelah diperiksa, hasil patologi anatominya ternyata ada sel kanker serviks stadium 1B. Stadium 1B. Iya. Oke, itu ada stadium 1B, 1A, 1 itu gimana, Iya. Bu? Ada gimana? Jadi, sepengetahuan saya, stadiumnya itu kan berdasarkan tingkat keganasan kanker itu, sel kanker itu. Dan setahu saya, kalau stadium 1B itu puji Tuhan baru awal. Dan kalau stadium 3B atau stadium 4 itu yang stadium akhirnya. Oh, oke, Bu. Dan setelah saya mendengar vonis saya terkena kanker serviks stadium 1B, atas kesepakatan bersama saya dan suami, kami putuskan untuk melakukan pengobatan secara kemoterapi. Oke. Bu, pertama kali tahu itu pasti sebagai orang awam shock dong. Iya, pasti. Itu kondisi pertama gimana, Bu? Kondisi keluarga, kondisi orang-orang terdekat, suami, anak gitu. Itu gimana, Bu? Karena pada waktu itu, waktu konsul ke dokter membawa hasil PA-nya itu, kebetulan saya bersama suami. Nah, dalam hati saya juga saya tidak berpikir kalau hasil PA-nya itu akan terdeteksi virus kanker. Karena saya tidak mengalami gejala apa-apa. Oke. Nah, setelah dokter baca hasil PA-nya itu, ternyata dokter mengatakan bahwa maaf Ibu terkena kanker serviks stadium 1B. Sebagai manusia biasa saat itu pun saya merasa lemas. Yang ada dalam pikiran saya itu, inilah kesempatan hidup saya yang terakhir. Karena saya buta dengan penyakit itu. Yang saya tahunya kanker itu adalah penyakit yang mematikan. Betul. Jadi seketika saya diam, saya hanya berpikir, aduh ini mungkin yang terakhir hidup saya sampai di sini. Terus dokter selanjutnya mungkin dokter melihat psikis saya sudah mulai down, dokter berbicara dengan suami saya, memberikan penjelasan kepada suami saya, dan dokter bilang ini secepatnya kita harus ambil tindakan terapi,
Terus saya pertamanya masih menolak. Saya bilang ke dokter, dokter apa tidak ada pilihan lain, maksudnya pengobatan lain begitu. Terus dokter bilang ini karena baru stadium awal, jadi jalan terakhirnya kita harus kemoterapi. Terus saya bilang ke dokter, dokter saya minta waktu dulu. Saya berbicara dengan keluarga, sepakat dulu baru saya melaksanakan kemo. Terus dokter bilang, ibu tidak perlu minta persetujuan siapa-siapa, cukup suami ibu sudah setuju, ibu ceritakanlah itu kepada Tuhan, karena pasti ada jalan keluar. Dan dengan saat itu saya mulai yakin, oh pasti saya sembuh. Dan suami saya juga langsung mengambil keputusan untuk kemo secepatnya. Jadi saya ambil hasil itu tanggal 15 Agustus, pada tanggal 23 Agustus saya mulai kemoterapi yang pertama. Oke. Sama seperti pertanyaan untuk Ibu Imel, Ibu Yanti, saya pengen tahu Ibu divonis mengalami kanker apa? Dan bagaimana keadaan pertama menerima itu? Sebagai orang biasa pasti akan shock sama juga, atau ibu ada oke, aku udah merasa ada gejala jadi aku bisa menerima dengan baik. Itu Kalau saya awal ketahuan itu pada bulan Mei 2018, memang tidak ada gejala yang membuat saya bahwa saya ini sakit, tidak sama sekali. Hanya merasa bahwa di permis payudara ada seperti benjolan. Dari situ saya merasa bahwa ini jangan sampai ada sesuatu. Tapi coba saya periksa, dari hasil pemeriksaan itu memang awal pemeriksaan nyatakan bahwa ini cuma tumor di payudara. Tumor, ya? Tapi karena hasil USG payudara menyatakan bahwa hasilnya tidak seperti tumor biasa, jadi disuruh untuk saya biopsi dulu. Dari hasil biopsi itu baru bisa dinyatakan bahwa dia ganas dan tidaknya, seperti itu. Dan awal bawa ke dokter untuk memastikan ganas dan tidaknya, saya merasa bahwa tidak mungkin, karena saya merasa bahwa saya ini ada sehat, tidak merasa apa-apa. Pada saat itu juga diantar oleh teman-teman saya. Suami saya tidak masuk ke ruangan dokter karena dia tidak yakin dengan saya punya keadaan. Dia masih percaya kalau ibu ini tidak sehat. Kan saya sendiri juga merasa saya sehat. Saya diantar oleh teman saya, teman sekolah dulu. Mereka yang begitu senantiasa temani saya dari awal pemeriksaan hingga dinyatakan mengidap kanker. Mereka yang saya lihat, mereka yang shock. Sedangkan saya rasa bahwa mau bilang apa saja. Karena saya rasa saya akan sehat. Karena saya tidak merasa apa-apa dalam diri saya. Seperti itu. Jadi ibu masih berkeyakinan bahwa ibu tidak mengalami apa-apa, tidak ada kanker juga, tapi orang di sekeliling itu yang merasa kayak terpukul. Shock seperti itu. Untuk mulai menerima itu kapan? Bukannya setelah divonis ada kanker, terus mulai menerima itu pasti butuh waktu. Kita diputus cinta aja, setelah putus cinta aja itu udah pasti udah tidak karu-karuan. Apalagi ini divonis kanker. Kalau saya malah sudah ketahuan, saya mau malah lebih cepat berobat, saya mau seperti itu. Jadi setelah ketemu dokter, saya tahu dokter, seterusnya bagaimana dok? Saya tidak mau orang bilang mati sia-sia hanya karena ini penyakit. Dokter tolong cepat. Jadi dokter masih rujuk saya ke Jakarta untuk mamografi. Kebetulan di Kupang sini belum ada alatnya. Saya dan suami berangkat ke sana untuk pemeriksaan payudara. Pulang, dokter bilang karena sudah di biopsi tidak boleh lebih dari 2 bulan. Jadi saya bilang oke dok, saya siap. Malah dokter masih bilang bagaimana kalau pengangkatannya masih harus paru begini. Saya bilang tidak dok, angkat saja semua, saya mau sehat. Saya bilang begitu. Ya puji Tuhan, yang lebih menguatkan saya selain suami, anak-anak, teman-teman saya yang luar biasa hingga saat ini, mereka ada untuk saya. Beruntung ibu punya mereka. Ya. Pemirsa AFB, habis ini kita bakal balik lagi untuk bertanya jauh lebih dalam bagaimana Ibu Imel sama Ibu Yanti bisa menikmati harinya bersahabat, bermain bersama penyakit yang menurut kita ganas, kanker. Apa? Kaki beta muncul.
Kopdit Swastisari, berdiri sejak 1 Februari 1988. Memiliki